Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurmala Dewi dengan NIM 20200.006 akan menjelaskan mengenai UU Cipta Kerja. Tujuan diciptakan UU Cipta Kerja yaitu upaya penciptakan kerja melalui usaha kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, serta investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Yang diatur pada UU Cipta Kerja yaitu seperti pengupahan, kontrak kerja, hak cuti dan libur, pesangon, jaminan kehilangan kerja, dan yang terakhir pemutusan hubungan kerja. Yang pertama yang kita bahas adalah yaitu UU Cipta Kerja mengenai pengupahan. Pada pasal 88 menjelaskan kebijakan pengupahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu upah minimum. Yang kedua, adanya struktur dan skala upah. Yang ketiga, upah kerja lembur. Yang keempat, upah tidak masuk kerja dikarenakan alasan tertentu. Nah, yang kelima itu bentuk dan cara pembayaran upah. Yang keenam yaitu hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah. Yang terakhir adalah upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Sedangkan pada pasal 88 PP juga menjelaskan bahwa upah ditetapkan dengan ketentuan satuan hasil atau dengan satuan waktu. Dan di pasal lain juga itu menjelaskan bahwa gubernur setiap provinsi maupun kabupaten harus menetapkan upah minimum sesuai dengan pasal 88C. Yang kedua yaitu kontrak kerja. Kontrak kerja atau perjanjian kerja sesuai dengan pasal 56 menjelaskan bahwa perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau waktu yang tidak ditentukan. Perjanjian kerja waktu tertentu dimaksud sebagai berikut. Yang pertama yaitu jangka waktu. Kedua, selesainya suatu pekerjaan. Pada pasal 59 menjelaskan juga perjanjian kerja atau kontrak kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan yang sesekali selesai atau yang sementara. Kedua, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ketiga, pekerjaan yang bersifat musiman. Keempat, pekerjaan yang hubungannya dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam uji coba. Yang terakhir adalah pekerjaan yang jenis atau sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Yang ketiga yang kita akan bahas mengenai hak cuti dan libur. Nah, pada pengusahaan itu wajib memberi waktu istirahat dan waktu cuti. Hal ini sudah ditetapkan pada pasal 79. Cuti yang sudah ditetapkan pada pasal 79 ayat 3 yaitu cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B yang wajib diberikan kepada pekerja atau buruh, yaitu cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu pemutusan hubungan kerja. Pada perusahaan tidak diperbolehkan memutuskan hubungan pekerjaan dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, berhalangan masuk kerja karena sakit yang menurut keterangan dokter waktunya belum melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Kedua, berhalangan menjalani pekerjaan karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Keempat,
menikah, hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui. Kelima, dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka penyembuhannya belum dipastikan. Nah, tetapi pemutusan hubungan kerja ini bisa dilakukan jika sesuai dengan peraturan pada pasal 154A. Perusahaan melakukan penggabungan, pelemburan, pengembalian, atau pemisahan perusahaan dan pekerja atau buruh yang tidak tersedia melanjutkan hubungan kerja. Yang kedua, perusahaan melakukan efisiensi dengan penutupan perusahaan karena perusahaan mengalami kerugian. Yang ketiga, yaitu perusahaan tutup dikarenakan kerugian terus-menerus 2 tahun berturut-turut. Yang keempat, perusahaan yang disebabkan keadaan memaksa. Kelima, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban dalam pembayaran utang. Bahas selanjutnya yaitu pesangon. Dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima. Dalam pemberian pesangon adanya ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan pada pasal 156 ayat 2, yaitu masa kerja kurang dari 1 tahun diberi pesangon 1 bulan upah. Kedua, masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun itu diberi pesangon 2 bulan upah. Yang ketiga, masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun diberi upah 3 bulan upah. Yang keempat, masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun itu diberi pesangon 4 bulan upah. Kelima, masa kerja 4 tahun tapi lebih tetapi kurang dari 5 tahun itu diberi pesangon 5 bulan upah. Keenam, masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun diberi pesangon 6 bulan upah. Yang ketujuh, masa kerja 6 tahun atau lebih itu diberi upah 7 bulan upah. 8. Masa kerja 8 tahun atau lebih tetapi tidak lebih dari 8. Nah, itu diberi upah yaitu 9 bulan upah. Yang selanjutnya yaitu jaminan kehilangan kerja. Pada pasal 18 menjelasin beberapa jaminan sosial, salah satunya yaitu jaminan kehilangan kerja. Pada pasal 46A, pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan kerja. Jaminan kehilangan pekerjaan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pemerintahan Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengolahan penyelenggarakan jaminan kehilangan pekerjaan diatur dalam peraturan pemerintah. Jaminan yang dimaksud yaitu mendapatkan pendanaan diperoleh dari yang pertama, modal awal pemerintah, yang kedua, rekomendasi dari Jaminan yang dimaksud yaitu mendapatkan pendanaan yang diperoleh dari yang pertama, modal awal pemerintah, yang kedua, rekomposisi iuran program jaminan sosial, yang ketiga yaitu dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dari UU Cipta Kerja yang sudah disahkan itu, bagi para pekerja adanya aturan yang merugikan mereka, yaitu yang pertama, UU Cipta Kerja menghapus cuti bersama yang biasanya diberikan pada saat hari-hari besar keagamaan atau nasional, yang dapat mengurangi waktu istirahat bagi pekerja. Yang kedua,
Yang kedua yaitu UU Cipta Kerja memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan besaran upah minimum yang dapat mengurangi standar upah minimum nasional yang telah ditetapkan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Salam.